Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di bahasan berikutnya untuk materi pengelompokan senyawa hidrokarbon. Yang sebelumnya di video pengelompokan hidrokarbon saya sudah membahas ya mengenai skemanya, dan sekarang kita akan fokus di pembahasan khusus untuk alkana ya. Dan ini merupakan senyawa hidrokarbon yang ditinjau dari jenis ikatan. Ingat ya. Senyawa alkana sangat mudah dikenali oleh kita karena dari ciri-ciri yang sudah sebelumnya Bapak sampaikan. Satu, punya ikatan tunggal, dan kedua, punya ciri khas nama belakangnya selalu pakai anak ya. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin secara mudah lah kita kenali ya. Terus di bawahnya Bapak sertakan di sini ada rumus umum untuk alkana ya. Ini tolong difahami, dihafal mungkin. Rumusnya itu CnH2n plus 2 ya. Nanti kita tinjau apa itu N di sana ya, kita bahas untuk lebih lanjut. Siap ya? Kita mulai. Lupa bacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan pikiran dan memberikan keikhlasan hati kita untuk tetap mau belajar ya. Insya Allah. Yuk kita mulai ya. Oke, kita lihat untuk alkana. Alkana itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang hanya memiliki ikatan tunggal. Artinya, di dalam rantai karbonnya semuanya berikatan tunggal. Nah, alkana sendiri itu punya rumus umum yang tertulis dengan CnH2n plus 2. Nah, perlu kita ketahui N di sini adalah menyatakan banyaknya jumlah atom C-nya. Nah, di bahasan sebelumnya saya sudah memberikan tabel ya, nomenklatur minimal dari C yang jumlahnya 1 sampai 10 ya, dengan ketentuan-ketentuan awalannya harus pakai apa, akhirannya pakai apa. Kalau di dalam alkana sendiri jelas akhirannya pasti ana, ya kan? Nah, untuk awalan itu pun sudah jelas. Kalau C-nya berjumlah 1, awalannya meta. Kalau 2, awalan eta. 3, awalan propa. Dan seterusnya sampai 10 ya, waktu itu awalannya deka. Nah, sekarang sedikit ya, Bapak akan singgung mengenai penerapan rumus ini. CnH2n plus 2. Apabila misalnya jumlah atomnya itu 1, berarti N-nya tinggal diganti dengan 1. Nah, di sini aja saya tulis ya, nggak apa-apa. Misalkan C-nya 1, berarti rumus tersebut bisa saya ganti atau saya tulis ya, diaplikasikan menjadi C1, ya kan? Lalu H2N berarti 2, ya kan? Lalu dikalikan 1 dalam kurung kalikan 1, lalu ditambah 2, ya kan? Maaf ini tulisannya jelek banget ya. Nah, berarti ini kalau dibuat menjadi rumus molekul, 1 kan dalam aturan kimia boleh nggak boleh ditulis ya, nggak usah ditulis, maaf, nggak usah ditulis, maka jadilah rumus molekulnya berupa CH4 gitu kan. Nah, ini menerapkan rumus alkana ya kan. Nah, karena jumlah C-nya 1, berarti awalannya kan meta, belakangnya akhirannya ana, maka CH4 itu diberi nama jadi metana gitu kan, metana. Ini pun sama aja dengan jumlah C yang selain 1. Tinggal Anda terapkan aja rumus alkana ini ya. Misalkan saya kasih satu contoh lagi. Bagaimana kalau C-nya berjumlah 3 misalkan? Ya, Anda sudah bisa memperkirakan sendiri kan? Masukkan ke rumus, berarti C-nya ada 3. Nah, lalu di sini H ya. Lalu 2 kali 3. Ini kalau penerapan rumus secara utuh ya. Nah, lalu ditambahkan 2. Tambahkan 2. Berarti di sini jadilah rumus molekulnya C-nya ada 3, ya kan? H-nya H-nya berarti jumlahnya ada 8 ya. Jadilah rumus C3H8. Ingat, 3 itu awalannya propa, ya kan? Berarti namanya propana, gitu ya. Nah, itu penamaan-penamaan untuk senyawa alkana. Oke. Sekarang kita lanjut bahwa
Di dalam penamaan alkana itu ada satu aturan yang harus kita patuhi, yang dimana aturan itu sudah ditetapkan oleh satu organisasi dunia yang namanya IUPAC ini ya. IUPAC dalam arti di sini adalah merupakan satu kelompok organisasi dunia yang di dalamnya para ahli dari ilmu kimia terapan maupun ilmu kimia murni ya, semuanya bergabung di sini. Nah, inilah aturan-aturan penamaan alkana berdasarkan IUPAC ya. Kita lihat untuk yang pertama bahwa semua senyawa alkana itu harus berakhiran ana. Ini satu. Jelas kan? Nah, satu. Kemudian yang kedua, catatan bahwa senyawa alkana pun terbagi menjadi dua kelompok nanti dalam penamaan itu ya. Satu, ada kelompok penamaan alkana yang tidak bercabang alias lurus, ingat ya, atau alipatiknya yang lurus. Dan yang kedua ada yang bercabang. Atau dalam arti dia itu yang pernah saya singgung itu CH3-nya lebih dari 2, ingat ya. Kalau yang lurus kan CH3-nya 2, kalau yang bercabang CH3-nya lebih dari 2. Nah, remember, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua nih. Jika rantai karbonnya tidak bercabang, dia tidak bercabang. Nah, berarti lurus ya. Nah, kalau yang tidak bercabang, aturan-aturannya adalah seperti ini. Lihat, perhatikan yang bagian A nih. Nama alkana tergantung dari jumlah atom karbon dalam rantai karbon. Yang sudah saya contohkan tadi di penerapan rumus kan ya, sesuai dengan itu. Sebagai contoh, di sini ada senyawa alkana yang rumus bangunnya itu seperti ini. Ya kan rumusnya. Nah, rumus struktur nih ya. CH3 strip CH2 strip CH3 ya. Nah, perhatikan di sini jumlah atomnya itu atom C ya. Jumlah atom C-nya ada 3. Ada 3. Ya kan? Berarti kalau dia ada 3, ingat awalan propa, ya kan? Awalan propa lalu kasih akhiran ana, jadilah bernama propana. Begitu ya. Nah, kita akan menemukan banyak sekali variasi-variasi dari rumus struktur senyawa alkana nanti ya. Insya Allah lebih banyak kita berlatih, lebih banyak kita membaca, insya Allah itu akan kita temukan dan kita dapatkan serta kita pahami. Kita lanjut ya. Dilanjut dengan penamaan alkana yang tidak bercabang atau lurus. Tetapi untuk yang jumlah C-nya lebih dari 4. Nih. Ya, dia punya rantai karbonnya di atas 4. Gitu ya. Maka aturan IUPAC di sana mengatakan bahwa penamaannya harus diberi awalan huruf N kecil. N kecil ini dibacanya adalah normal. Itu dibacanya normal, N kecil. Jangan pakai huruf N besar ya, karena jelas ini aturan simbol pun tidak boleh sembarangan menggunakan, gitu ya. Karena kan kadang kita disepelekan, itu nggak boleh kalau di sini ya. Perhatikan contoh. Di sini ada rumus struktur seperti ini. Ya kan, rumus strukturnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di dalam rumus struktur ini, jumlah atomnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, lurus atau tidak ini? Nah, lurus, ya kan, tidak bercabang. Karena apa? CH3-nya ada 2, ya kan? Nah, perhatikan atom C-nya berjumlah 4 di sini ya. Atom C-nya berjumlah 4. Berarti kalau 4 itu awalannya kan buta. Lalu akhirannya ana. Maka namanya jadi butana. Hanya di sini kita cantumkan di depannya huruf N. Nah, N strip butana. Nah, di sini tolong kalian lebih teliti ya. Jadi menuliskannya nggak boleh N butana, enggak. Tapi N strip butana. Ya. Hal-hal sekecil itu kadang diabaikan. Tapi untuk kalian tidak ya. Nah, kita belajar lebih teliti sekarang. Jadi normal butana. Jadi ini dibacanya adalah normal butana. Artinya butana dengan rantai karbon yang tidak bercabang, gitu artinya ya. Nah, itulah cara-cara penamaan untuk rantai karbon yang tidak bercabang untuk alkana ya. Sekarang kita akan coba lihat dengan ini, poin yang ketiga nih.
Bagaimana kalau rantai karbonnya bercabang? Nah, ini kalau rantai, aduh, Gusti, rantai, maaf, rantai karbonnya bercabang, ya kan? Ini saya hapus dulu nih, jelek banget. Nah, rantai karbonnya bercabang, gitu kan? Nah, ini dia bercabang. Maka kalau yang bercabang punya aturan tertentu lagi, ya. Ya terpaksa kita harus ikuti aturan-aturan ini ya supaya lebih paham. Pertama, tentukan terlebih dahulu rantai karbon induk. Apa rantai karbon induk? Yaitu rantai karbon yang terpanjang. Itu ya, itu namanya rantai karbon induk disebutnya. Sebagai contoh, misalkan perhatikan di bawah di sini ada contoh. Ini ada rumus struktur yang cukup panjang seperti ini. Sekilas kita melihat rumus struktur ini, kita bisa menyimpulkan oh ini bercabang nih. Masih ingat dari mana taunya? Dari jumlah CH3 ya. Oke, bagus. Lihat, CH3-nya kan ini 1. CH3-nya nih. Saya tandain dulu. Kedua, yang ini. CH3-nya. Ketiga yang ini. Berarti kan CH3-nya di atas 2 jumlahnya. Maka kita simpulkan, oh ini adalah rantai karbon alkana yang bercabang. Ya kan? Nah, kalau bercabang, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dahulu rantai induk atau rantai terpanjang. Itu yang harus kita lakukan pertama. Nah, kita perhatikan CH3 itu kan tadi sudah dibahas sebelumnya di video sebelumnya bahwa CH3 itu biasanya terdapat di bagian ujung. Maka kalian coba kita mencari rantai karbon terpanjang bisa dihitung dari tiap ujung. Ini kita coba-coba ya misalnya. Kita coba-coba dulu. Ini saya menghitung dari arah sini misalnya. Maka ini nomor 1. C ini nomor 1. Ya kan? C ini nomor 1. Ini C nomor 2. Ini C nomor 3. Ini C nomor 4. Ini C5. Ini C nomor 6. Ini C nomor 7 dan ini C nomor 8. Ternyata ada 8. Ya. Kalau ngitungnya ke arah sini misalkan ini 1. C ini 2. Lalu ke bawah ini C nomor 3. Terus ngitung ke pinggir ke sini. Berarti C ini nomor 4. Oh, pendek. Ada yang lebih panjang 8. Begitu kan? Ambil yang terpanjang berarti. Demikian pun dari arah sebelah sini, ya kan? Kalau dari arah sini kita menghitung ini C nomor 1. Ini C nomor 2. Ini C nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Ini nomor 6. Ya kan? Kalau lurus nih ke sini, ini nomor 7. Ya kan? Kalau ke atas, ini yang nomor 7. Dan ini nomor 8. Ya kan? Nah, berarti 7 dengan 8, panjangan 8. Maka yang 7 nggak usah dipakai. Karena ada yang lebih panjang, yaitu yang 8. Nah, sehingga kita di sini menyimpulkan akhirnya, oh yang terpanjang berarti 8. Nah, di sini saya udah ngasih kotak nih. Yang 8 saya kasih kotak. Dan saya kasih angka 1, 2 di atasnya yang merah-merah ini ya. Ada angka-angka yang merah. Nah, ada angka-angka yang merah-merah kayak gini. Itu adalah untuk perhitungannya ya. Nah, saya kasih angka-angka yang merah kayak gini. Ya kan? Saya kasih merah seperti ya, ini dan seterusnya ya sampai 8 lah ya. Sampai ke 8. Nah, itulah rantai induknya sehingga kita dapat menyimpulkan rantai yang terpanjangnya adalah 8, ya kan? Nah, kalau 8 berarti kita sudah punya nama induk sendiri yaitu okta, ya kan? Kalau 8 kan awalannya okta. Berarti akhirannya anak. Sehingga kita dapat simpulkan, oh, ini terpanjangnya oktana. Begitu, ya. Nah, itu adalah cara menentukan rantai terpanjang. Berikutnya kita lihat bagaimana cara menentukan cabang, ya kan? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk tata cara penamaan alkana yang bercabang, poin yang kedua. Di poin ke-1 tadi caranya adalah menentukan rantai induk, ingat ya, berarti rantai terpanjang. Cara kedua adalah, ingat, bahwa rantai induk itu diberi nama sesuai aturan alkana berdasarkan jumlah atom C-nya. Itu udah jelas tadi ya. C1 sampai C10, kamu udah paham. Nah, sementara untuk cabang, nah ini untuk ini. Untuk cabang itu yang
tidak terdapat di dalam rantai induk, gitu kan? Ada di luar rantai induk. Kalau tadi kan rantai induk di slide sebelumnya diberi gambar kotak oleh saya, tapi di sini ada di luar kotak itu, gitu kan? Nah, itu adalah cabangnya berarti yang tidak terdapat di induk. Dan cabang itu adalah merupakan gugus alkil namanya, ya. Kalau gugus alkil itu punya rumus tersendiri, yaitu seperti ini rumusnya. CnH2n plus 1 strip. Awas, di situ ada stripnya. Kenapa sih ada stripnya gitu kan? Karena kalau merujuk dari pengertian alkil, ya, pengertian alkil itu adalah bahwa alkil merupakan senyawa alkana yang kehilangan satu atom H gitu, atau satu atom hidrogennya kehilangan, makanya disebut alkil. Nah, sehingga di rumusnya pun di sini ada, di belakangnya ada strip gitu kan, CnH2n plus 1 strip. Nah, strip di sana adalah menggambarkan yang tadinya ada H, kemudian H-nya lepas gitu kan. Nah, jadilah alkil. Nah, untuk alkil sendiri itu punya ciri, penamaannya pun harus diakhiri dengan kata il, ya, pakai il gitu. Nah, berikut contohnya, perhatikan. Misalkan di sini ada rumus alkil, ya. Ada rumus alkil nih. Di bawah ada rumus alkil. Nah, yang ini ya. CH3 strip, ya. Nah, stripnya ada di kiri, di kanan, nggak masalah lah ya. Nah, ini sebetulnya apa? CH3 strip ini asal mulanya itu ada dari ini, ya, dari sini. Nah, ini asalnya dari sini. Ingat, CH4. Nah, CH4 ini kan alkana. Kemudian alkana ini kehilangan satu H-nya, gitu kan. Dalam arti dia H-nya mungkin berikatan sama senyawa atau molekul lain. Kehilangan satu H-nya. Maka dia jadilah seperti ini. Ya. Strip di sini adalah merupakan bekas H yang tadi ditinggalkan, gitu kan. Strip sini. Nah, bekas H tadi ini. Jadilah CH3. Nah, kalau C-nya kan di sini jumlahnya 1. Ya kan? Kalau jumlah C-nya 1 kan awalannya itu tadi meta, ingat ya? Meta. Tetapi karena sudah menjadi alkil, namanya bukan metana lagi, tapi jadi metil. Metil, ya kan? Jadi dalam arti metil, kalau ya ini kalau dibuat dibagi gitu ya, kata-katanya di meta 1 alkil disatuin metil, gitu kan? Nah, artinya jumlah C-nya 1. Demikian pun yang bawah nih, yang kedua. Ini adalah berasal dari C2H6 awalnya ya. C2H6. H-nya lepas 1. Jadilah C2H5. Tuh lihat, di sini C-nya ada 2. C-nya ada 2. H-nya di sini ada 2, di sini ada 3. Jumlahin menjadi 5 ya. Maka yang ini pun sebetulnya bisa ditulis begini, strip ya. C2H5. Ini kalau dipadatkan ya, dimampatkan, maaf, bukan dipadatkan. C2H5 ini ada stripnya tetap di sini ya. Nah, dia adalah namanya etil. Karena kenapa? Karena C-nya berjumlah 2 kan. Berarti kalau 2 itu kan eta. Eta tambah il ya. Nah, alkil ingat. Jadi di situ digabungkan namanya etil. Nah, ke bawahnya sama aja. Kalau yang propil berarti asalnya dari propana yang kehilangan satu H-nya, jadi propil. C3H8 awalnya, jadi C3H7 strip, ya. Yang ke bawahnya tinggal Anda pahami sendiri, yang ke bawahnya, ya kan? Butil, pentil. Nah, kalau pentil berarti punya nama lain amil, ada heksil, heptil, ya kan? Bahkan kalau sampai 10 mah berarti setelah heptil oktil. Setelah oktil nonil, setelah nonil dekil ya. Jangan dekil ya, bahasa Sunda orang dekil kurang bagus ya. Dekil ya. Nah, itu sampai 10, oke? Nah, itu adalah untuk alkil ya. Kita nanti dalam sistem penamaan mudah-mudahan lebih tergambarkan lagi, oke? Nah, untuk yang selanjutnya ini masih dalam nama-nama alkil ya.
Nah, tadi udah saya singgung ya, oktil, nonil, dekil ya, berarti sampai yang C-nya berjumlah 10 nih. Tapi ada beberapa alkil lain yang harus kalian kenal ya, yang rumus strukturnya seperti yang ini. Nah, rumus strukturnya seperti ini. Itu namanya isopropil ya. Kalau nanti strukturnya seperti ini, namanya isobutil ya. Kita tinggal paham struktur aja, lihat ini strukturnya begini, maka sekunder butil. Nah, kata sekunder di sini karena jelas di sini C yang ini berikatan, C yang ini nih ya. C ini kan dia terikat di dua atom C lain, yaitu ke sini satu sama ke bawah satu. Artinya C yang tengah ini terikat ke dua atom C yang lain. Makanya di sini ada muncul kata sekunder butil ya, sekunder. Nah, kalau iso itu kan artinya sama gitu kan. Kalau iso itu artinya sama, kalau iso itu ya di sana. Jadi C yang ini, yang terikatnya yang ini berarti yang terikat ke itunya ini ya. Terus kalau yang bawah ada tersier butil. Nah, ini juga pahami oleh sendiri. Tersier dari kata apa ya kan? Ini kuncinya di sini. Dia terikat ke atas satu, ke pinggir sini satu, lalu ke bawah satu. Jadi terikat ketiga atom C yang lain. Jadi tersier butil. Nah, ini adalah alkil-alkil yang harus kita kenal gitu ya. Kita kenali saja alkil-alkil ini dengan baik. Insya Allah nanti dalam penamaan kita gabung, kita terapkan ya. Ya, itulah untuk pembahasan alkana part ke-1 dan nanti kita akan lanjutkan ke alkana part kedua ya. Silahkan untuk ditonton selanjutnya. Terima kasih.